desainer eh, apa ya, mempermudah user gitu kan, mendesain sebuah produk terusnya mempermudah seorang user gitu saja. Oke, sip. Nice. Thank you Kak Marcel. Wah nih, nice banget nih jawabannya. Gimana seorang desainer membuat sebuah produk yang bagus juga. Oke, nice, nice. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit aja nih teman-teman mengenai apa itu UI dan juga si UX-nya. Jadi, di sini kita coba bahas dulu dari yang namanya UX design atau UX design. Nah, jadi UX designer itu secara katanya adalah UX. Kalau disingkat kan jadi UX. Singkatannya itu dari apa? User experience, teman-teman. Jadi U-nya itu adalah user, X-nya itu adalah experience. Maksudnya gimana? Jadi si UX atau user experience designer itu mereka mengatur bagaimana caranya seseorang itu akan berinteraksi, bagaimana caranya seseorang memiliki pengalaman ketika menggunakan sebuah produk, baik itu sebuah produk, layanan ataupun sebuah sistem. Nah, di sini dijelaskan nih, UX designer itu termasuk juga dalam bagian human centered interaction atau uh, interaksi manusia dengan sebuah device atau sebuah sistem kayak gitu teman-teman. Karena kan nantinya di sini kita saat ini di dunia modern ini kan kita nggak cuman berhubungan dengan manusia aja, tapi ada juga teknologi lainnya, entah itu handphone, laptop, terus juga komputer dan lain-lain. Nah, di sini si UX designer itu mencoba membuat sebuah produk, layanan ataupun sistem yang nantinya bisa membantu usernya atau penggunanya dalam kegiatan yang mereka lakukan. Nah, di sini dia si UX designer itu mengkaji atau mempelajari gimana caranya hubungan interaksi manusia itu dengan teknologinya atau dengan pengalamannya nantinya. Nah, di sini UX designer itu dia harus memahami kebutuhan penggunanya. Nanti dia akan coba membahas mengenai ide-ide untuk memecahkan sebuah masalah dari si user atau pengguna tersebut. Dia juga akan mencoba merancang atau ngedesain dari sebuah prototype. Nah, nantinya akan diuji lagi untuk kepada si usernya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan singkat dari UX designer. Gampangnya gimana? Gampangnya UX designer itu orang atau UX design itu gimana caranya kita mengubah atau membantu seseorang ketika membuat gunakan sebuah produknya. Ya gampangnya UX itu apa yang dirasakan oleh user teman-teman. Nah, apa yang dirasakannya itu yang harus kita ubah, itu yang harus kita buat nyaman, buat mudah dan juga nantinya nggak kebingungan kayak gitu. Nah, itu sedikit mengenai UX design. Selanjutnya ada si UI designer. Nah, UI design itu tadi kan UX, user experience. UI itu dari apa? UI itu adalah user interface. Interface atau antar muka bahasa Indonesianya. Maksudnya gimana? Jadi antar muka itu ketika teman-teman lagi ngelihat nih, saat ini kan kalian lagi ngebuka di Zoom. Entah itu menggunakan laptop ataupun menggunakan handphonenya. Nah, kalian kan lagi ngelihat interface si Zoom. Nah, Zoom itu kan punya tampilannya yang kalian lihat nih. Nah, si UI designer itu yang mengatur bagaimana tampilan antar muka atau interface-nya tadi. Ada suatu aplikasi ataupun sebuah sistem untuk di mana user ketika menggunakannya itu lebih nyaman, lebih bagus lagi. Ya, tapi nggak cuma secara estetik, tapi juga secara fungsionalnya juga dia harus tahu gimana caranya memudahkan user ketika menggunakan produknya tersebut, teman-teman. Nah, tujuannya desainer UI atau UI designer ini itu untuk menerima semua kebutuhan dan struktur serta konten dan nantinya bisa menempatkannya atau um, memasukkannya ke dalam sebuah platform. Entah itu nanti bisa sebuah mobile phone, aplikasi, terus juga mungkin bisa berupa website untuk desktop ataupun layar lainnya. Nah, nantinya di sini UI designer itu ada beberapa tanggung jawabnya dari yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia harus membuat gimana caranya ketika user itu melihat sebuah produk ataupun ketika user merasakan produk tersebut itu baik. Dia juga yang nantinya akan membuat wireframe-nya. Terus juga nanti dia akan melakukan secara penelitian, analisis atau penelitian desainnya gimana yang harusnya tuh baiknya seperti apa.
nanti UI designer juga akan membuat yang namanya sebuah sistem untuk desainnya sendiri, atau nanti bisa disebut juga dengan desain sistem. Dia akan mengatur pola brandnya, stylesnya, warnanya, penempatan objek-objeknya. Nah, itu semuanya yang diatur oleh si UI designer ini. Nah, nantinya dia akan membuat yang namanya design deliverables juga. Nah, gampangnya UI itu apa yang dilihat oleh user, teman. Nah, apa yang dilihat oleh user itu yang dibuat oleh si UI designer. Sedangkan apa yang dirasakan oleh user itu yang diatur oleh si UX designer. Cara pengalamannya. Nah, di sini singkatnya seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya, ada perbandingan UI dan juga UX. Nah, di UI itu dia mengatur apa yang akan dibuat. Sedangkan UX itu bagaimana cara mencapai tujuan dari si user tersebut. UI itu tadi ya, user interface, UX itu adalah user experience. Nah, di UI itu dia fokus terhadap tangible elements atau elemen yang nantinya bisa terlihat barangnya atau barangnya terlihat bentuknya. Sedangkan di UX itu fokus terhadap prosesnya. Bagaimana prosesnya dari awal ketika user itu menggunakan produknya nyaman dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Nah, di UI fokus terhadap toolsnya. Gimana cara menggunakan tools-toolsnya itu untuk membuat UI atau interface yang baik. Sedangkan di UX itu fokus terhadap interaksinya si user. Apa yang harus diklik, gimana cara kliknya, berapa lama harus membuka halamannya, berapa banyak yang harus dia isi. Nah, itu yang diatur oleh si UX-nya. Di UI itu berhubungan dengan interface tadi ya, teman-teman. Sedangkan UX tadi mulai dari interface-nya juga, produknya nanti seperti apa, servisnya akan seperti apa, kayak gitu. Jadi eh, lebih luas si UX dibanding UI. Kenapa seperti itu? Karena UX berhubungan dengan pengalaman ya, berhubungan dengan perasaan juga. Jadinya contohnya ketika kalian membuka sebuah website baru, pasti kan ada eh, punya beberapa pengalaman atau beberapa perasaan yang berbeda. Contohnya gimana? Di sini saya punya sebuah image. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini udah sering lihat ya atau sering menggunakan di antara kedua belah image atau dua belah aplikasi ini. Di sebelah kiri ada toko hijau, yang sebelah kanan ada toko oranye. Dua-duanya sama-sama merupakan sebuah e-commerce. Tapi ketika teman-teman menggunakan salah satu aplikasi dan satunya lagi, pasti ada pengalaman yang berbeda. Walaupun secara interface ataupun secara UI-nya itu punya beberapa kemiripan. Contohnya kayak di atas mereka punya bagian search-nya. Di sebelah kiri di toko hijau ada, di toko oranye juga ada. Terus juga nanti ada icon-icon untuk kategorinya, kan juga ada. Nah, tapi ketika teman-teman menggunakan salah satu aplikasi tersebut, sekarang gini, di sini kita ada 8 orang. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka belanja di toko hijau, ada beberapa orang yang suka belanja di toko oranye. Kenapa seperti itu? Tadi balik lagi karena punya pengalaman yang berbeda ketika menggunakannya. Kayak gitu. Nah, itu yang mengatur siapa? Yang mengatur dari si UX-nya. Kayak gitu, teman-teman. Karena dari sisi pengalamannya itu berbeda walaupun secara tampilannya masih mirip-mirip nih. Dia punya icon, dia punya tombol untuk pencarian. Tapi di sini dia ada beberapa hal yang membuat beberapa orang memiliki pengalaman yang berbeda. Kayak gitu. Nah, itu adalah sedikit contoh untuk UI UX design nih, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lanjut membahas gimana caranya untuk menjadi seorang UI UX designer pemula, teman-teman. Nah, di sini tahap pertama kita akan bahas pelajari toolsnya dulu pertama. Mungkin sebenarnya nggak langsung terjun untuk buat desainnya, tapi teman-teman bisa coba latihan dulu, coba pelajari di UI UX itu biasanya menggunakan apa sih? Ada beberapa tools yang nantinya bisa digunakan, teman-teman. Contohnya ada Adobe XD, ada Sketch, ada Figma, ada InVision, dan masih banyak lagi tools-tools yang biasa digunakan. Nah, nantinya teman-teman ketika sudah mempelajari beberapa tools tersebut, nanti teman-teman udah mulai tahu nih, oh ternyata di tools yang ini tuh ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kayak gitu. Setelah itu, barulah nanti teman-teman bisa coba mempelajari prinsip-prinsip dalam UI atau UX design ini. Jadi, UI UX design itu nggak cuma langsung tiba-tiba ngedesain langsung, langsung buka sketch-nya, langsung buka Figma-nya. Nggak seperti itu. Teman bisa mempelajari dulu nih,
kira-kira gimana sih caranya membuat sebuah produk yang baik? Gimana caranya teman-teman bisa mempelajari atau membuat sebuah produk yang nantinya bisa digunakan dengan nyaman oleh user atau pengguna. Teman-teman harus pelajari mengenai penempatan objeknya atau layouting, teman-teman pelajari mengenai warna dengan teori warnanya. Untuk warna biru itu nantinya memberikan pengalaman seperti apa, warna merah yang seperti apa. Contohnya yang kayak tadi, misalkan warna merah identik dengan warning, dengan peringatan seperti itu. Atau dengan sukses kan biasanya warna hijau. Nah, itu juga biasa digunakan dengan menggunakan warna-warna yang memang sudah dikenali oleh banyak orang. Juga nanti akan mempelajari bagaimana penempatan objeknya, ikonnya, tombol, teksnya, ukuran-ukurannya. Nah, itu juga teman-teman bisa pelajari. Nah, di sini elemen-elemen tersebut teman-teman pelajari untuk apa? Untuk nantinya membantu kalian ketika lanjut untuk mendesainnya. Jadi biar tahu nih, oh ternyata kalau bikin halaman login tuh baiknya seperti apa sih? Oh berarti harus ada ininya, ada fieldnya pun ukurannya berapa nih, biar nanti user mudah. Kalau misalkan teman-teman menggunakan handphone, berarti kita harus bikin tombolnya yang mudah dipencet atau diklik oleh user. Dan nantinya dari situ, user akan mudah ketika menggunakan produknya kalian. Nanti teman-teman bisa membuat sebuah prototipe-nya juga. Nantinya biar apa? Biar uh, desainnya kita itu benar-benar bisa membantu si usernya. Karena kan biasanya user pasti punya ada tujuan ataupun punya sebuah problem yang ingin dia pecahkan dengan menggunakan produknya kita. Seperti itu. Kayak tadi misalkan kita contohkan dengan e-commerce, berarti kan sebelum buka aplikasi tersebut, ada dua kemungkinan. Ya satu, mungkin emang lagi mau cari sebuah barang, satu lagi emang lagi iseng-iseng aja. Kita bahas di dua kemungkinan itu dulu. Kalau misalkan yang udah punya tujuan, berarti kan dia udah ada pikiran di mau membuka aplikasi e-commerce, mau beli apa, misalkan mau beli laptop baru atau handphone baru. Nah, itu kan berarti ada sebuah goals yang ingin dia tuju ketika menggunakan si produk tersebut. Nah, itulah gimana caranya kita sebagai desainer akan membantu orang tersebut nih. Untuk orang yang lagi mau cari barang atau cari tadi misalkan handphone. Gimana caranya? Kita harus pikirkan problemnya dulu. Oh, ternyata dia emang belum punya handphone atau dia punya handphone tapi dia pengen beli atau upgrade lagi misalkan. Nah, hal tersebut nantinya bisa kita cari, bisa kita uh, gali lagi dengan si usernya untuk apa? Untuk mencari data tadi. Kalau kita udah dapat datanya, baru kita coba bikin solusinya. Oh ternyata usernya masalahnya emang karena dia belum punya handphone dan juga ternyata dia itu pengen nyari handphone yang lebih tinggi speknya dari teman-temannya misalkan. Ya udah mungkin nanti kita bisa tambahkan ketika dia pencarian handphone, kita tambahkan fitur untuk munculin langsung spesifikasi handphonenya yang kita jual di e-commerce tersebut. Itu bisa. Itu salah satu contohnya. Tapi ada banyak lagi hal yang nantinya bisa kita cari ideation-nya atau cari ide-ide untuk memecahkan si permasalahan user tersebut. Kayak gitu. Nah, nantinya ketika teman-teman udah tahu nih secara prinsipnya, barulah nanti teman-teman melakukan yang namanya praktik secara desainnya untuk mendapatkan sebuah projectnya nanti teman-teman. Nah, disinilah teman-teman akan mendesain si produknya kalian. Dengan apa? Ya dengan tools yang tadi kalian udah pelajari di awal. Entah itu menggunakan Figma, entah itu menggunakan Sketch, ataupun tools-tools lain di luar sana. Bahkan kalau teman-teman mau bikin di Photoshop pun, apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Tools itu kan hanya untuk membantu kalian untuk membuat sebuah UI yang lebih baik lagi. Kalau kalian mau pakai Microsoft Paint pun nggak masalah. Asalkan secara tampilan atau secara produknya kalian memang bisa memecahkan sih permasalahan user. Tapi kan banyak hal yang membuat sulit kalian ketika misalkan kalian mau pakainya mau yang retro aja nih, yang kuno pakai Microsoft Paint misalkan. Ya nggak masalah. Tapi kan tampilannya atau desainnya pun jadi kurang maksimal. Jadi bisa menggunakan tools yang biasa digunakan untuk UI UX. Contohnya apa? Nah ini tadi yang saya jelaskan, ada Adobe XD, ada Sketch, Figma, dan InVision. Kayak gitu. Nantinya baru kalian akan membuat sebuah portofolio. Portofolio itu apa?
Portofolio itu adalah kumpulan beberapa project yang sudah kalian buat. Untuk apa? Untuk nantinya bisa kalian pamerkan, bisa kalian share, atau bisa kalian gunakan portofolio tersebut untuk melamar pekerjaan. Kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman nih belum punya project atau belum punya portofolio, gimana caranya? Nah, nanti teman-teman bisa nih mempelajari dulu nih dari awal. Mulai dari toolsnya, prinsip-prinsip UI UX design ya, baru nanti teman-teman bikin sebuah desain dengan adanya studi kasus teman-teman. Dengan studi kasus, teman-teman sudah terbayang nanti akan membuat sebuah project desain itu yang seperti apa. Kayak gitu. Baru nanti teman-teman terus belajar dan eksplorasi. Eksplorasi ini untuk apa? Untuk melatih secara desain tesnya kalian, untuk melatih gimana caranya kalian bisa uh, mengatur atau membuat sebuah produk yang lebih baik lagi nantinya. Seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Kalau ada nanti mungkin di keep dulu biar nanti kita ada sesi Q&A lagi ya teman-teman. Kalau nggak ada, di sini saya akan lanjut. Kita akan bahas mengenai tools dari si UI UX desainnya ini nih teman-teman. Toolsnya ada banyak. Dari sini teman-teman ada beberapa tools yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama di sini saya mau menjelaskan mengenai whiteboarding. Nah, whiteboarding itu apa? Whiteboarding itu adalah tools untuk brainstorming, bisa tools untuk nantinya bisa kerjasama atau kolaborasi bareng, cari ide untuk nantinya. Anggap aja kayak papan tulis tapi secara online teman. Nah, sekarang biasa disebut dengan whiteboarding. Toolsnya itu ada apa? Ini saya menjelaskan ada dua. Yang biasa digunakan adalah Miro dan juga FigJam. Miro itu adalah sebuah aplikasi yang nantinya konsep uh, whiteboarding tadi yaitu secara online. Nah, nantinya tim kita, karena misalkan nanti teman-teman bekerja di sebuah tim, mungkin desainernya nggak cuma satu, ada dua atau lebih. Nah, itu kan mungkin kalau misalkan di satu kota atau di satu kantor, ya lebih enak kolaborasi. Tapi kalau misalkan yang online ada di Pulau Jawa, yang satu ada di Pulau Kalimantan, satu di mana, gimana cara bekerja samanya. Nah, itu bisa menggunakan tools-tools yang bisa kolaborasi secara online. Contohnya ada Miro dan juga FigJam. Nah, di Miro juga sama, kita bisa melakukan kolaborasi whiteboarding secara online dan real time, teman-teman. Nah, nantinya itu bisa cari ide brainstorming jadi lebih efektif. Ya, karena tadi ya teman-teman bisa menggunakan yang namanya online collaboration. FigJam pun sama. FigJam juga sama adalah sebuah online whiteboarding yang nantinya bisa digunakan seorang desainer ataupun beberapa desainer. Perbedaannya di mana antara Miro dan FigJam? Untuk FigJam itu adalah gabungan salah satu produk gabungan dari Figma juga teman-teman. Jadi FigJam itu adalah bisa dibilang salah satu fitur lain yang ada di Figma. Nah, di sini saya coba contohkan. Saya mau coba share sedikit. Nah, ini adalah Miro teman-teman. Di sini Miro ada banyak nih template-templatenya, tapi kita akan coba buat sebuah papan tulis baru. Kenapa disebut dengan papan tulis? Karena bentuknya ya warna putih aja seperti ini teman. Isinya kosong. Di sini kita ngapain? Bisa banyak. Di sini bisa kita tambahkan teks atau sticky notes. Sama kayak di papan tulis kita bisa tempelin sticky notes ya teman-teman. Nah, ini adalah Miro. Akan sticky note. Seperti itu. Kalau FigJam seperti apa? Sama. Di FigJam pun bentuknya ya kayak papan tulis aja. Bedanya di toolsnya dan juga bagaimana cara kita membuat uh, tadi pencatatannya. Di FigJam juga ada sticky notes-nya. Sini. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk membantu pencarian ide, brainstorming, ataupun membuat mind mapping, dan lain-lain. Nah, ini adalah Miro, ini adalah FigJam, teman-teman. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas mengenai whiteboarding. Selanjutnya saya mau coba bahas mengenai productivity atau tools productivity. Maksudnya apa? Tools productivity ini ada banyak, cuman di sini saya akan coba jelaskan ada dua. Contohnya adalah Notion dan juga Google Docs. Nah, mungkin kalau Google Docs, teman-teman biasa menggunakan Microsoft Word untuk mengetikkan dokumen atau beberapa teks-teks lainnya.
Nah, Google Docs itu versi Google-nya secara online dan juga real time, teman-teman. Nah, itu adalah versi online dari si Microsoft Word-nya, punya Google, kayak gitu. Nanti di sini teman-teman bisa menuliskan hasil meeting atau ada notes mengenai update produknya atau ada beberapa hal yang nantinya harus kita coba update lagi. Misalkan kayak desain briefnya, hasil riset, kita bisa menggunakan Google Doc ini. Yang sebelahnya ada Notion. Notion itu sama untuk membuat sebuah dokumen juga, tapi di sini Notion itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan Google Doc. Yang dimana di Notion ini si usernya atau kita ketika menggunakan aplikasi ini ada banyak template atau ada beberapa fitur yang bisa membantu kita. Nah, nanti Kak akan saya coba contohkan. Misalkan di sini saya akan coba share mengenai Google Doc. Nah, ini adalah Google Docs ya, teman-teman. Ini kan tampilannya lebih simple, seperti mirip seperti Microsoft Word, tapi di sini kita membukanya di web browser kita atau secara online, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan tadi ya, bisa juga bikin gambar, kita bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan table dan lain-lain. Ya, sama kayak Microsoft Word. Sedangkan di Notion, nah ini jauh lebih powerful lagi, teman-teman. Ini kita ada judul dokumen kita. Nah, tapi di sini di Notion kita nggak cuman buat teks aja, tapi di sini dia ada halaman, ada heading, ada table dan lain-lain. Tapi dia berupa blok-blok seperti apa ya, kayak Lego gitu, teman-teman. Jadi kita bisa mengatur kayak misalkan seperti ini. Nanti bisa ada datanya, kita bisa masukkan database atau membuat sebuah kalender. Itu juga bisa dengan menggunakan si Notion ini, teman-teman. Nah, ini adalah Notion. Nah, ini adalah beberapa ataupun tools-tools yang nantinya bisa membantu kita untuk membuat sebuah produk yang dimana tadi ya tujuannya adalah untuk membuat produk lebih baik lagi. Oke, nah selanjutnya dari sini kita masuk ke bagian intinya nih, atau yang nantinya sesi untuk prakteknya kita ngedesain tuh di mana? Di sini nih, ada yang disebut dengan desain dan juga prototyping. Nah, tools ini nantinya tadi ada beberapa atau ada banyak ya contohnya, teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan beberapa tools yang memang sering digunakan di industri UI UX design ini, teman-teman. Atau di beberapa perusahaan memang sudah menggunakan tools ini untuk di tim produknya atau tim desainnya. Contohnya ada apa? Ini ada Figma dan juga Maze App atau Maze lah. Tadi kan saya juga udah sempat contohin mengenai FigJam. Nah, tapi di sini kita bahas mengenai Figma. Kenapa? Karena Figma itu berbeda dengan FigJam. Walaupun masih dalam satu aplikasi seperti itu. Tapi Figma itu nantinya bisa membuat kita bisa membuat sebuah desain produk lebih mudah dan lebih cepat dan lebih apa ya, lebih terstandarisasi lah. Karena di Figma ini banyak fiturnya. Di Figma ini ada beberapa fitur yang bisa memudahkan kita untuk bekerja. XD jarang dipakai. XD ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan XD. Kalau contohnya perusahaan saya sebelumnya itu saya menggunakan XD, tapi karena XD itu license-nya jauh lebih mahal dibandingkan Figma, itu menjadi salah satu alasan kenapa jarang yang menggunakan XD. Dan untuk dari saya pribadi sendiri, XD itu ada beberapa kelemahannya. Salah satunya adalah kita untuk filenya itu kita bisa taruh di cloud-nya atau di servernya si XD atau si Adobe ini. Tapi untuk updating dari kolaborasinya itu agak sedikit sulit tuh. Karena misalkan satu lagi ngirim atau lagi ngedit di satu file, nah satu lagi timnya yang lain itu kalau mau ngedit jadi ada bentrok dan itu di resolve jadi agak sulit. Kenapa seperti itu? Karena secara eh, saya belum tahu informasi terakhirnya, cuman terakhir yang saya coba si XD itu masih berbentuk file. Jadi kayak kita naruh upload file,
filenya nanti ada yang ubah, ya nanti harus di-download lagi atau di-loading lagi. Jadi ada beberapa hal yang nantinya bisa membuat sulit. Nah, kelebihannya di XD itu karena bisa dibuka secara offline. Berbeda dengan Figma karena Figma itu adalah sebuah tools yang web based. Jadi kita harus menggunakan internet. Jadi kita harus terus koneksi ke internet untuk apa? Untuk bisa menggunakan si Figma-nya. Karena Figma itu kan berupa web based. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Figma. Karena Figma itu tadi web based, saya bukanya juga di Google Chrome kayak gitu. Berbeda dengan ada yang biasa digunakan juga ada namanya toolsnya itu Sketch. Nah, Sketch itu masih banyak digunakan di industri, tetapi ada satu kelemahan yang mungkin kelemahan besar dari si Sketch-nya ini, yaitu Sketch itu hanya bisa digunakan untuk MacBook atau Mac OS. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan laptop Windows ataupun komputer atau PC Windows itu nggak bisa menggunakan Sketch kayak gitu. Jadi uh, eksklusif hanya untuk di macOS. Makanya Figma ataupun Adobe XD itu dia nggak perlu harus di macOS atau di Windows, tapi bisa di dua-duanya. Jadi bisa lebih dah kayak gitu. Nah makanya kenapa Figma? Karena Figma jauh lebih uh, versatile ataupun bisa lebih banyak atau lebih mudah digunakan karena ya tinggal buka Google Chrome aja langsung buka Figma, ya udah kita bisa langsung ngedesain tanpa harus download. Kita nggak harus download aplikasi baru, kita tinggal buka browser aja. Kita juga bisa akses di handphone juga kayak gitu. Kenapa Figma biasa atau sering digunakan untuk tools desainnya di perusahaan-perusahaan. Nah, itu adalah beberapa. Contohnya gimana? Nah, ini Figma nih teman-teman. Ini tampilan atau UI dari si Figma-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, Figma itu kalau misalkan teman mau daftar atau mau coba-coba ya silahkan. Kita bisa menggunakan Figma karena apa? Di sini kita lihat ada frame-nya udah banyak template-nya. Mulai dari frame untuk iPhone, Android, desktop, dan lain-lain. Jadi kita bisa membuat tampilan tergantung dari desain atau device yang kita mau coba buat. Nah ini juga nantinya bisa membantu kita. Kenapa harus seperti itu? Karena ada ukuran-ukurannya kayak gitu. Nah makanya kita teman-teman diminta untuk mempelajari dulu nih secara toolsnya dan juga secara tadi hal-hal yang berhubungan dengan UI UX design. Jadi biar enggak asal-asalan ketika bikin diminta untuk bikin aplikasi, ya udah bikin pakai iPhone, misalkan iPhone 14. Tombolnya kayak gimana ya udah asal taruh aja di atas gitu. Tapi teman-teman nggak tahu kenapa harus taruh di atas, alasannya kenapa, terus kenapa warnanya harus seperti itu. Itu yang teman-teman nanti harus pelajari. Biar apa? Biar nantinya produknya ini bisa digunakan. Kenapa sih dari tadi awal saya minta teman-teman fokus terhadap user? Karena kalau misalkan kita udah bikin si produknya, tapi ternyata nggak ada yang pakai, kita udah bikin nih, udah desain lama-lama, kita develop dengan developer dan programmer, ketika kita rilis, ternyata user udah pakai, ini udah ngeliat aja, udah nggak seru nih atau nggak bagus tampilannya, bikin pusing, nggak ngerti cara makainya, yang ada apa? Orang bakal uninstall, orang nggak akan pakai lagi. Perjuangan kita di awal bikin produk panjang, udah sulit dan ya udah chaos lah. Tapi ketika rilis ternyata nggak ada yang pakai, kan percuma juga. Secara perusahaan juga akan ada impact-nya. Dan teman-teman pun secara personalnya pun pasti akan merasa kecewa dengan hasil yang dibuat. Makanya di sini teman-teman diminta untuk membuat sebuah produk itu nggak cuman langsung bikin desainnya aja. Tapi teman-teman harus pelajari dulu alasannya kenapa, permasalahan apa yang teman-teman harus coba pikirkan atau coba kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Kenapa user berpikir seperti itu? Apa alasan user membuat keputusan seperti itu? Hal-hal tersebutlah yang nantinya bisa membantu kalian untuk menjadi seorang desainer yang lebih baik, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah singkat aja mengenai Figma-nya nih, teman-teman. Next-nya di sini ada Maze App. Jadi, teman-teman sebagai seorang UI UX designer itu nggak cuman bikin tampilan atau desainnya aja. Tapi di sini teman-teman juga diminta untuk menjadi orang yang bisa melakukan riset terhadap user atau penelitian. Penelitiannya gimana? Bukan meneliti pakai mikroskop gitu, teman-teman. Tapi di sini teman-teman melakukan namanya user research.
atau penelitian terhadap user atau pengguna. Nah, risetnya atau penelitian ini tuh gimana? Kalian akan meneliti mulai dari behavior atau apa ya, kebiasaan, terus juga mengenai problemnya si user, mengenai backgroundnya di si user, apapun yang berhubungan dengan user itu kalian harus tahu sebagai seorang UX designer. Kenapa harus tahu? Karena untuk membantu kalian juga untuk melakukan atau membuat si desain atau produknya ini. Contohnya ketika kalian melakukan riset, riset di awal misalkan kalian mau cari tahu nih user yang menggunakan produk ini tuh siapa aja sih kira-kira. Ya udah kalian coba cari, kalian melakukan researchnya, entah itu menggunakan wawancara ataupun kuesioner, survei dan lain-lain. Ternyata dari hasil riset tersebut udah tergambarkan nih, oh ternyata user kita itu punya masalah tuh ada A, B, C, D. Kenapa? Karena dengan background user yang A, B, C, D lagi nanti akan panjang tuh penjelasannya. Kan bisa mendapatkan data kayak misalkan umur si user, backgroundnya, terus juga kayak tempat tinggal ataupun lokasi environment si usernya itu bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk membantu kalian mendesain sebuah produknya lagi nantinya. Kenapa kenapa bisa seperti itu? Contohnya aja kalau misalkan kalian mau membuat sebuah produk untuk eh, teman-teman yang mungkin umurnya jauh lebih tua atau orang tua lah. Nah, kalau kita lihat untuk orang tua kita atau orang tuanya teman-teman sendiri ketika menggunakan device ataupun handphone kalian pasti melihatnya udah bukan kayak normalnya kalian. Entah antara yang lebih jauh lagi ataupun jauh lebih dekat lagi karena nggak kelihatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena secara fungsional matanya pun udah mulai menurun. Nah, disitulah kita sebagai desainer harus membantu teman-teman kita yang seperti itu. Atau user kita yang seperti itu. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara desain teksnya yang lebih besar lagi. Penggunaan warna kontras yang jauh lebih kontras lagi untuk yang memudahkan bagaimana cara si user tersebut uh, membaca kontennya. Kayak gitu. Nah, data tersebut dari mana? Nah, data tersebut datangnya dari gimana caranya kita melakukan risetnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, Mesh App ini adalah salah satu tools untuk melakukan risetnya. Kenapa seperti itu? Karena Mesh App ini nantinya kita akan gunakan untuk pengujian prototipenya kita. Prototipe itu adalah sebuah desain yang nantinya sudah bisa diklik dari desainnya kita dengan menggunakan device ataupun dengan ya web browser juga. Contohnya seperti apa? Di sini saya ada contohnya. Ini adalah mesh untuk sebuah produk. Nah, ini ada beberapa. Di mesh itu kita bisa memberikan beberapa pertanyaan dan juga bisa membuat sebuah prototype dengan tampilan-tampilan atau pad-nya sendiri. Untuk apa? Nantinya biar kita tahu nih usernya itu sesuai nggak sih untuk menggunakan produknya kita atau memang ada yang kurang. Ini saya udah ada contoh results-nya atau hasilnya nih. Yang kita inginkan tuh yang seperti apa. Nah, jadi biar si produknya kita itu memang tepat guna. Kayak gitu. Contohnya dari prototipenya ini, oh ternyata dari hasil prototipenya ini ada yang 33% direct sukses. Berarti cuman kurang dari yang seharusnya nih. Ada yang masih nggak sesuai misalnya dari 3 orang kan harus masih testing ya teman-teman. Ternyata ada orang yang nggak sesuai nih dengan path ataupun jalur yang sudah saya buat kayak gitu. Ada juga yang nggak selesai, ada yang selesai tapi nggak sesuai harapan kayak gitu. Nah ini adalah tujuan kita menggunakan mesh-nya ini. Jadi mesh itu adalah sebuah tools untuk melakukan yang namanya nanti kita akan pelajari adalah usability testing. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah beberapa hal atau tools yang nantinya bisa membantu teman-teman gunakan atau membuat sebuah desain produk ataupun menjadi seorang UX designer teman-teman. Oke, nah tadi ada Kak Sumaya yang mengirimkan tuh jangan lupa untuk absensi nyampe 21.30. Oke, semoga teman-teman semua udah absen ya. Oke, nah kalau sudah dari sini teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih?
untuk materi kita hari ini. Oke, Kak Marcel, silahkan Kak, boleh. Kak, mohon koreksi ya apabila saya salah Mhm, nih Kak. Oke. Eh, yang saya tahu itu sebenarnya utamanya sebuah UI UX design itu adalah sebuah layout ya. mhm, Dan sampai saat ini untuk desain UI UX nggak akan jauh-jauh dari kompetitor yang ada, ya mhm. kan? Oke. Dan karena sudah banyak pakem-pakemnya, kayak mungkin kayak berapa sih minimum tipografi yang dipakai, bagaimana spacingnya dan lain-lain seperti itu kan. Lalu eh, apa sih Kak yang bisa membuat kita mempunyai value di mata perusahaan gitu Kak? Even sekarang kan bahkan AI juga sudah dapat meng-generate gitu sebuah desain UI UX gitu kan. Mhm. Bagaimana caranya? Ini konteksnya Kak Marcel mau coba apply kah atau gimana nih? Atau Kak Ah, Marcel lagi mau bikin produknya? ya mungkin ya dari awal kita buat sebuah produk maksudnya karena kan eh, ya untuk perkembangan eh, desain UI UX sendiri ya memang mungkin di mata saya seperti itu aja kan Kak. Jadi Mhm. ya memang sudah ada pakem-pakemnya gitu. Nah, kita sebagai desain UI UX designer itu sebenarnya apa sih Kak yang harus di apa ya ditonjolkan gitu Kak. Oke, Jadi apa menarik, sih yang menarik. kita harus pelajarin lebih gitu? Oke, oke, menarik, menarik pertanyaannya. Nice, thank you Kak Marcel. Nah, tadi Kak Marcel sempat mention juga mengenai AI. Nah, apa yang membuat kita atau produk kita itu lebih baik lagi dibandingkan produk-produk yang lain yang udah ada? Itu nanti ada hubungannya lagi dengan secara produk di awalnya dulu nih. Kenapa? Karena yang teman-teman harus ketahui, ketika kalian mau membuat sebuah produk, kalian harus punya satu dulu. Apa itu? Sebuah permasalahan. Kalian harus cari dulu nih masalahnya dulu. Tujuan atau kerjaan si UI UX, terlebih si UX designer itu adalah nyari masalah. Bukan nyari ribut ya, tapi nyari permasalahan. Contohnya misalkan, contoh singkatnya kalian mau coba buat produk tapi nggak tahu nih masalahnya gimana. Itu akan sulit. Ataupun kalau kalian paksain, ya udah kita bikin aja dulu lah desainnya dulu. Nanti sebayangan kita atau uh, punya permasalahan kita pribadi aja, kita coba bikin. Alhasil apa? Alhasil nantinya nggak akan kepake lagi, balik lagi. Nah, misalkan kalian punya ide nih, misalkan kalian mau membuat sebuah produk, misalkan untuk membantu user atau kalian bikin produk pengingat air minum lah, pengingat minum misalkan. Walaupun di luar sana itu udah banyak, tapi teman-teman mikir saya pengen bikin produknya itu untuk pengingat minum air dingin. Itu kan belum ada nih, misalkan. Nah, tapi di situ kalian eh, coba tuh, oh ternyata nanya teman-teman sekitar, oh ya udah ternyata banyak juga nih yang punya pengalaman atau punya permasalahan. Kadang lupa buat minum air dingin, misalkan. Nah, tapi kalau kalian coba buat, tapi nggak kalian coba validasi, walaupun kalian validasi, mungkin di sekitar kalian, kalian bisa melakukan yang jauh lebih luas lagi. Biar apa? Biar lebih valid lagi datanya kalian, reasoning kalian, permasalahannya kalian itu. Apakah memang orang di luar sana itu memang punya permasalahan yang sama dengan kalian? Gimana caranya? Kalian bisa melakukan wawancara, kalian bisa melakukan ya wawancara interview, questionnaire dan lain-lain. Untuk apa? Mencari data biar valid gimana? Kan nanti harus kalau dari saya, misalkan kalau kalian mau bikin yang luas berarti kan datanya pun harus lebih banyak juga. Kayak gitu. Biar apa? Biar uh, at least hipotesis ataupun pemikiran kalian tadi itu nggak cuma kalian yang merasakan. Nah, kalau kalian udah dapetin, oh ternyata setelah melakukan riset tadi, oh ternyata emang banyak nih di luar sana yang lupa buat minum air dingin. Oke, kalau gitu kita coba nih bikin mulai dari apa? Ideation ya. Kalian coba cari permasalahan. Oh ternyata kenapa sih alasannya orang-orang itu lupa minum air dingin? Mungkin karena adanya atau nggak punya kulkas di rumah, atau dia nggak suka minum air dingin, atau ada juga yang eh, sukanya minum air hangat, ada juga yang mungkin eh, sukanya nggak mau air putih tapi teh dingin.
Nah, itu kan ada beberapa permasalahan atau beberapa alasan lagi. Nanti kalian coba gali lagi. Untuk apa? Untuk mencari, oh ternyata permasalahan intinya tuh orang nggak suka minum air putih karena ini loh. Ya udah, baru dari situ kalian berangkat bikin sebuah produk yang nantinya mencoba membantu gimana caranya membantu orang bisa minum air dingin lebih banyak lagi. Nah, kalau bahas mengenai udah tahu nih permasalahannya seperti apa, kalian mau coba cari solusinya seperti apa, barulah kalian loncat di tahap desain atau prototype-nya ini. Nah, kalau bahas mengenai UI atau bahas mengenai desainnya sendiri, pakem-pakem yang tadi disebutkan sama Kak Marcel, gimana kita sebagai seorang desainer, kalian bisa melakukan yang namanya tadi, tetap validasi terus. Karena besok kita akan coba bahas yang namanya design thinking, teman-teman. Nah, di design thinking itu menurut saya ya, saat ini itu yang mungkin nggak bisa dibuat atau di handle oleh si AI. Kenapa? Karena di situ pasti perlu sentuhan manusia. Bagaimana cara menganalisis dan lain-lain, ya pasti kan ada sentuhan dari si seorang desainernya juga untuk menarik datanya atau si researchernya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita bahas cuma bikin UI-nya doang, ya bisa jadi. Tapi apakah itu nyaman ataupun apakah itu bagus? Mungkin secara tampilannya bagus, tapi ketika digunakan apakah memang benar itu nyaman digunakan? Tahunya dari mana? Ya balik lagi kita harus tanyakan ke usernya langsung. Kayak gitu. Nah, mengenai pakem-pakemnya, kalau dari saya biasanya yang saya lakukan adalah kita coba pelajari dulu nih. Di luar sana banyak guidelines, banyak yang namanya desain sistem yang bisa kita jadikan panduan. Entah itu kalau di Google namanya material design, kalau di iOS ataupun si Apple punya namanya human center interaction sama juga, terus juga mungkin ada Gojek dengan aspaltnya dan lain-lain. Itu bisa kita pelajari, teman-teman pelajari. Oh ternyata kalau di Google tuh seperti ini, Apple seperti ini, punya guidelines-nya masing-masing. Nah kalian bisa coba mengimplementasikan di produknya kalian. Oh kalau mau bikin menu harus tingginya seperti ini. Kalian coba bikin dulu. Nah setelah udah bikin jadi itu kalian bisa melakukan validasi lagi. Nantinya menggunakan apa? Dengan menggunakan si Mesh app-nya ini atau menggunakan tools lain untuk melakukan namanya usability testing. Kita akan ngetes hasil desain kita itu ke usernya langsung. Dengan cara apa? Banyak caranya. Entah kita kasih link prototipe dari Figma-nya kah, nanti kita coba kasih lihat secara langsung, atau ya bisa online secara menggunakan Mesh app atau pakai Zoom aja, itu juga bisa. Nah untuk apa? Untuk mencari tahu apakah desainnya kita itu udah baik, udah benar atau belum, atau sudah menjawab permasalahan user yang tadi yang mau minum air putih lebih banyak, bisa atau enggak. Nah hal-hal tersebutlah yang nantinya menurut saya eh, masih agak jauh nih untuk ES sampai ke sana untuk mendapatkan decisionnya kayak gitu, Kak Marcel. Gimana Kak? Jawab nggak Kak? Oke, sama-sama. Nah dari teman-teman kira-kira ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Oh ini ada Kak Deva. Kak izin tanya, mohon maaf belum bisa open. Oke, kebetulan Kak aku pertama kali belajar main UX. Apakah seorang UX designer itu harus seorang yang ahli di bidang IT, web program dan lain? Tahu kalau kita bisa desain dan menguasai tools yang sebutkan tadi, apakah sudah bisa menjadi seorang UX? Oke, pertanyaan bagus nih Kak Deva. Yang pertama, apakah seorang UX designer itu harus seseorang yang ahli di bidang IT atau bisa ngoding atau programmer dan lain-lain? Jawabannya adalah tidak sama sekali sebenarnya. Walaupun saya sendiri itu lulusan TI atau IT, tapi saya sendiri nggak bisa ngoding atau programming teman-teman. Bukannya nggak bisa sih, bisa cuman nggak bagus aja. Dan kenapa? Karena saya sendiri nggak suka, karena pusing guys jadi programmer tuh, sulit. Saya nggak suka, akhirnya saya beralih eh, pindah haluan untuk menjadi seorang desainer. Ya, here I am teman-teman, sampai di sini. Jadi nggak harus punya keahlian untuk programming ataupun yang ngedevelop sebuah program. Tapi skill-skill tersebut bisa membantu seorang UI UX designer.
Kenapa? Karena mereka atau saya sendiri udah kebayang nih, kalau kita bikin desain yang seperti ini, nanti bisa diimplementasikan atau enggak. Kayak gitu. Misalkan mau bikin buttonnya mau saya bikin putar-putar kanan kiri. Nah itu kan agak sulit nantinya. Karena saya pun harus kalau saya sendiri, apalagi saya sekarang menjadi seorang product manager, pasti udah bayang mengenai apa development time-nya, mengenai waktu pengerjaannya. Kalau kita bikin yang kompleks, nanti dari sisi pengerjaan developingnya atau programmingnya pasti kan akan jauh lebih lama lagi. Nah, dibanding bikin yang rumit, tapi nggak akan ngefek ke secara experience ataupun secara UI-nya masih kurang baik, ya better kita pindah atau cari ideation lagi. Biar daripada muter kanan kiri, ya udah coba stay aja tapi cuman geser, nggak harus muter kayak gitu. Kalau kayak gitu mungkin bisa lebih simple. Secara development time-nya pun nantinya akan bisa lebih berkurang kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa skills yang mungkin bisa membantu. Contoh lainnya yang skills yang mungkin bisa dibilang simple tapi membantu adalah inspect elemen di browser, teman-teman. Contohnya kalau misalkan kalian buka sebuah website, misalkan sebuah website kalian inspect itu untuk mengatur atau melihat ukurannya, warnanya, dan lain-lain. Nah, itu bisa membantu kalian. Oh, ternyata dari developer itu udah bikin nih, tapi masih ada beberapa yang kurang kayak warnanya harusnya biru yang seperti apa, tapi di sini birunya kurang terang. Nah, itu bisa kalian cek. Nanti bisa kita obrolin lagi atau info ke programmernya. Mas, ini warnanya kurang sesuai dengan yang didesain. Nah, itu bisa kita gunakan skill, bukan programming sih, tapi skill untuk mengecek hasil desain kayak gitu. Jadi nggak harus yang ahli di bidang IT kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua, kalau kita bisa desain dan menguasai tools-tools yang tadi, apakah sudah bisa menjadi seorang UI UX designer? Kalau dari yang saya jelaskan tadi kan ada beberapa toolsnya. Mungkin kalau untuk ngedesainnya itu teman-teman bisa menjadi seorang UI designer. Belum tentu teman-teman bisa jadi seorang UX designer. Kalau nggak tahu apa, nggak tahu tadi, entah itu secara teorinya, entah itu secara apa yang harus dilakukan sebagai seorang UI UX designer. Kenapa? Karena UX designer kan tadi mengatur gimana caranya kita itu seseorang gunakan produknya. Nah, itu kan skill seorang UX designer. Kalau teman-teman bikin UI-nya aja atau tampilan desainnya aja, ya bisa. Tapi kan secara pengalaman atau experience-nya apakah udah baik atau apakah sudah nyaman ketika digunakan untuk oleh user yang menggunakan produknya itu. Nah, itu kan nanti akan berbeda. Kalau misalkan kita bisa ngedesainnya doang, ya bisa aja. Tadi bisa disebut dengan UI UX, mungkin lebih ke UI design. Kalau tampilan secara desainnya aja. Tapi UX itu harus dipelajari mengenai gimana cara uh, tombolnya itu harus seperti apa. Nantinya secara flow-nya harus dari tombol ini, kalau diklik ke arah mana nih, halaman yang mana, atau tampilannya akan berubah seperti apa. Kalau misalkan nggak ada datanya, nanti akan seperti apa, diarahkan kemana, error message-nya seperti apa. Kayak misalkan teman-teman kalau lagi login, entah itu di Instagram, Facebook, atau sosmed lain ya, kan pasti ketika ngisi password salah nih, kan ada teks kecil tuh di situ. Nah, itu adalah salah satu uh, hal yang nanti bisa dibuat oleh si UX designer. Karena UX designer memikirkan seperti itu. Ketika user salah input, kita harus memberikan informasi nih. Kalau emang yang diinput oleh user itu salah, kayak gitu. Itu kalau misalkan password. Kalau misalkan lagi ngisi data pribadi, misalkan datanya itu disuruh ngisi email, tapi yang kita input cuman uh, gak ada @gmail-nya, tapi kita nginput cuman dirga aja gitu. Nah, itu kan bukan sebuah email. Email kan pasti harus ada entah itu Gmail ataupun @yahoo.com atau apapun itu. Nah, itu berarti ada errornya. Itu harus kita informasikan ke user. Nah, itulah si tugasnya sih UX designer. Itu sebagian kecil aja. Kayak gitu, teman-teman. Gimana? Kak Deva, apakah sudah terjawab, Kak, untuk pertanyaannya?
Oke, sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya nih teman-teman? Oke, nggak ada kah yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan? Jangan malu-malu guys. Kita akan coba bahas sedikit mengenai eh, desain untuk 5 hari ke depan nih teman-teman ya. Oke, sebentar. Kalau saya cek dulu, sepertinya sudah nih. Kayaknya kita bisa balik ke main room lagi ya teman-teman. Oke, kalau sudah mungkin sampai sini aja nih penjelasan dari saya. Nanti teman-teman bisa coba ikuti lagi untuk sesi besok. Kita akan bahas nextnya itu adalah mengenai design thinking. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah join. Mungkin ini kita coba balik ke main room dulu ya teman-teman. Thank you semua. Oh, halo guys teman-teman. Tadi udah dapat info. Kita bisa langsung live aja ya dari yang kelas UI UX Design. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok.